Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada sore hari ini dalam rangka ini sebenarnya tugas dari kampus, jadi magister mengabdi. Saya juga sudah lama pengen saya jelaskan juga ke teman-teman terkait dengan UMMD ini. Cuma ketepaan ada tugas sekalian sekali jalan. Jadi sekali mendayung 2 pulau terlampaui sambil menyelam itu tenggelam. Oke, jadi ini adalah UMMB. Jadi ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang tidak ada di pakan kita. Kalau saya dilihat di grup kan rata-rata kan ngarisnya kaul lah, itu kaul lah. Nanti saya akan ketika nanti tidak ada nutrisi terpenuhi nanti pertumbuhan ternak nanti nggak bisa maksimal. Makanya salah satunya dengan UMMB, jadi urea molasses mineral multinutrien block. Nah itu sederhana ya, tapi anggapnya dodolnya sapi lah gitu ya. Jadi nanti bentuknya bisa berubah tergantung kita mau cetakannya kayak apa. Jadi ini sudah saya buatkan cetakan di rumah, karena memang untuk begini itu saya biasanya nyoba dahulu berbagai macam model. Jadi teman-teman tahu, nah ini salah satu contohnya. Oh, gula abang. Kayak gula abang, karena memang itu menggunakan tetes. Tapi di sini nanti ada kandungannya, ada ureanya, urea rabuk, pupuk. Urea subsidi boleh, non subsidi boleh. Ini subsidi kebetulan. Karena kemarin saya nyari yang non subsidi nggak ada. Akhirnya kayak gitu. Akhirnya saya ke kelompok tani, Pak, aku jaluk ureane. Akhirnya dikasih yang subsidi. Saya beli di toko tutup, deh. Malesan ya, ini salah satunya contoh-contohnya tergantung kita model apa nanti. Cuma kadang-kadang gini, kalau yang ini nanti kan agak lunak, akhirnya nanti rata-rata dikerawu sama sapi nih, enakan gitu ya. Nah bisa jadi nanti jenengan akan membuat yang model kecil-kecil. Kecil-kecil nanti bisa anggapnya sebagai permennya sapi. Nah, yang permennya Kopiko, ini permennya UMMB gitu kan. Nah ini sudah termasuk dari ada ureanya, ada mineralnya, ada multinutrien dari nutrisi yang lain. Lah jenengan sapinya di tentang kafe loh, nggak tahu lunga toh, beli itu boleh nggak tahu. Nah akhirnya kan dia cuma makan jangan jenengan kasihkan, kayak ikawul ya bang hari kawul lah gitu, tanpa ada pakan yang lain. Nah ketika nanti nggak ada terpenuhi nutrisi yang lain, vitamin mineral nggak terpenuhi, ya itu nanti berbahaya terkait dengan pertumbuhan ternak kita. Makanya harus ada. Sebenarnya juga bisa jenengan nanti misalnya membeli mineral dikasih tiap hari, misalnya 1 sendok teh misalnya. Ultra mineral itu Pak ya? Ultra mineral boleh, mineral yang lain juga boleh, bebas. Nah, merek ini cuma saya nggak bilang merek ya. Ini ultra mineral ya. Nah, ngomong merek ya lah, gimana ya? Semua mineral boleh lah. Artinya mineral itu sudah mengandung banyak mineral yang dibutuhkan ternak kita. Di label biasanya juga ada komposisinya. Artinya ini dibutuhkan sedikit. Sebenarnya sapi kalau misalnya kurang, dia nanti akan keluar makani mineral di dalam di tanah-tanah itu, ngacin gitu. Tapi kalau jenengan cangkem bedino, kan nggak ya Pak. Akhirnya nggak terpenuhi itu. Makanya ketika itu kekurangan mineral, akhirnya banyak permasalahan terjadi, kebuntungan nggak jadi, mungkin kepleset itu mau, segala macam lah permasalahannya. Makanya harus ada persediaan. Jenengan biasanya kan ada di rumah, no. Yang kurang asin yang juput dia yang dapuran gitu. Tapi nanti juput yo ditaleni. Bola saya taleni. Nah gitu. Ini gambaran secara sekilas. Nah ini ya. Jadi sebenarnya ini campuran dari urea. Nah kenapa urea bisa dipakai? Urea harus ada penyandingnya dengan karbohidrat yang mudah tercerna. Makanya ada tetes. Tetes itu dalam rangka itu nanti. Karena gini, ketika nanti kita hanya kasih urea tok, misalnya jadi nanti urea boleh, berarti nanti kita kasih makan urea misalnya. Kebanyakan atau mungkin nggak ada karbohidrat yang mudah tercerna, nanti keracunan ternak kita. Jadi ada takarnya khusus terkait dengan jumlah urea yang kita berikan pada ternak kita. Nah itu, nah, jadi takarannya gitu. Ada takarannya, nggak boleh akeh-akeh, nggak cukup paribasanya.
Jadi UMMB. Jadi dalam bentuk besar ini Pak. Jadi kalau besar itu yang di sapi ini kan ya, itu kan dalam bentuk besar, akhirnya dia menjilati. Tapi kalau kita bentuknya kecil-kecil, akhirnya nanti di kerawuk akhirnya, cuma sapi yang gitu. Nah itu kan besar, akhirnya kan dilati dia. Kalau kayak palongan dicampur isi pengen dilati palong. Palongan kalau pangan palong dipangan orang. Campurin kok. Nah ini UMMB kinerjanya nanti sebenarnya gini, kita ternak sapi, ternak kambing domba itu sebenarnya kita ternak dua Pak. Selain ternak sapi, ternak apa? Enggak, artinya kita ternak sapi, ternak kambing, ternak domba. Itu selain kita ngopeni sapi, ngopeni apa? Ngopeni bakteri. Kotoran. Bukan, di dalam rumen, lambungnya sapi itu ada bakterinya. Bakterinya yang membantu proses pencernakan sapi kita. Ketika bakteri nggak jarang openi, itu nanti akhirnya mati. Nek mati nanti produktivitas nggak bisa bagus. Jadi sebenarnya kita tuh harus juga ngopeni dua, sekalian sapi terpenuhi, bakteri itu juga harus dipenuhi. Artinya kayak keasamannya, nutrisi yang lain terpenuhi di situ. Memang secara takdirnya Gusti Allah, ternak kita itu bisa makan hijauan selesai lah. Tetapi ketika dia hidup di alam, kekurangan nutrisi itu dia bisa nyari sendiri. Tapi kalau dengan tentang bendina, tolah tuh tapi bengak-bengak nggak bisa ngomong kan gitu. Makanya harus dipenuhi dari nutrisi ini. Nutrisi ini butuhnya sedikit, nggak banyak. Cuma kalau dia harus tersedia, vitamin, mineral harus tersedia. Ketika dia malnutrisi nanti juga ada permasalahan terkait dengan segala macam. Itu ya, itu terkait logikanya. Jadi nanti memang kita itu ngopeni bakteri yang ada di dalam rumen, bakteri rumen. Ini rumennya, nah, sirkulasi pakan nanti di situ. Sudah tak jelaskan betul-betul wes. Intinya di situ aja. Nah, kalau nanti bakteri dalam rumen itu bagus, kemudian jumlahnya banyak, maka dia nanti akan mencerna damen, mencerna rumput gajah itu akan lebih mudah, lebih bisa maksimal. Karena dia kan makhluk hidup. Kalau makhluk hidupnya nggak diopeni, nggak sehat, tentunya juga berdampak pada kerusakan pada ternakan bakteri itu sendiri. Ya, nah, kemudian cara pembuatannya bagaimana? Bentar, sebelum kita pembuatan, saya tampilkan dahulu campurannya apa aja. Nah, ini kita buatkan simulasi jumlah campuran. Jadi ini ada, nah multinutriennya itu ada DDGS misalnya. Nah itu tergantung nanti jenengan yang bisa ngakses itu apa. Kemudian bungkil kedelai, tapioka, atau mungkin nanti juga bisa dari CGM atau CGM. Nanti bisa dipakai. Kemudian mineral vitamin juga bisa. Nanti dari mineral dari sini vitaminnya. Garam juga bisa dikasih. Kalau nggak pakai garam nanti kita kombinasikan garam masukkan ke dalam mineral. Kemudian tambah tetes, tambah urea, tambah semen. Tapi jadi tukang ini. Enggak, karena juga mengandung mineral. Nanti komposisinya di sini. Tinggal nanti kita nyampur aja. Misalnya nanti kalau komposisinya itu yang multinutrien satu jenis, ya udah kita jadikan satu. Berarti ini tinggal berapa jumlah persentasenya di sini. 27 tambah 7 tambah 13. Kemudian mineral vitamin kalau garamnya dari sana berarti ini ada 7% dan seterusnya. Batasnya 24% dan seterusnya. Tinggal nanti kalau kita membuat campuran 1 kilo misalnya, berarti nanti untuk nutriennya adalah 460. Jadi 10 kilo ya, berarti 4.600 dan seterusnya. Kalau yang 5 kilo tinggal total, tinggal kalau 2,5 kilo tinggal ketemu di sini. Itu apa namanya campuran-campuran bahan yang ada. Nah ini kebetulan. Nah ini ureanya ini. Nah, ini pakai anak segini ya, karena kebetulan saya kemarin dikasih nih. Subsidi ya, total subsidi. Warnanya kuning, oranye, bang ya. Nah itu bahan-bahan yang nanti kita gunakan untuk membuatan UMMB. Nah prosesnya bagaimana? Prosesnya ada dua macam. Ada cara dingin, cara panas. Ini ada hangat juga, tapi saya buat panas saja ya. Kalau dingin nanti bentuk udah itu nanti campuran sama sudah kita timbang tadi. Nanti ditimbang dengan timbangan. Nah, misalnya ini ditimbang nanti ya. Nanti kita timbang baru nanti dimasukkan dari campuran. Nah, kalau dingin nanti tinggal
apa namanya, yang dingin sudah dicampur gitu aja. Tapi kalau kondisi panas, nanti dicampur semua, baru nanti dipanaskan. Maka saya itu jam kompor, itu dalam rangka untuk memanaskan yang sudah kita campur. Oke ya. Oke. Ada yang jadi pertanyaan, kalau sudah panas, kalau sudah dicampur tadi, baru nanti kita cetak. Mau cetak apapun boleh, mau cetak seperti ini boleh, mau bulat juga boleh. Tadi saya sudah motongnya tadi, bambu tadi. Tapi kayak kalau bambu itu akan ada seratnya, agak terganggu. Susah lupa nggak lepas. Paralel lebih enak. Paralel nanti kan karena dia halus, tidak ada teksturnya, dia akan lebih mudah lepas. Ataupun nanti ada wadah-wadah yang lain lah, misalnya kita membuat besar misalnya, itu bisa dibuat kayak gini langsung dicetak gitu. Nah, timbul juga boleh nanti, kalau ukurannya besar, juga itu dipapatkan. Oke? Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan untuk pembuatan? Kita langsung praktek nanti. Cara dingin dan cara harus panas itu Pak. Kelebihannya kenapa kan kalau dingin kalau sama-sama ikan anjing dingin tidak perlu memanaskan. Ya. Kelebihannya kenapa harus dipanaskan? Kalau saya lebih cocok dengan pemanasan, karena pemanasan nanti juga akan membunuh bakteri yang tidak berguna. Itu pertama. Yang kedua, kekuatan ikatannya itu lebih kuat ketika nanti posisi panas. Jadi lebih apa namanya, ketika nanti kita jemur ya, itu lebih keras, lebih aman. Kemarin saya nyoba yang dingin ya. Yang dingin tanpa masa itu ikatannya kurang. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nanti partikelnya kalau bisa dibuat selembut mungkin. Kenapa? Kalau nggak nanti selembut nanti akan terjadi bukan nggak lengket semuanya. Kebetulan saya kemarin itu menggunakan campuran untuk sumber multinutriennya itu dengan free starter untuk free starter sapi. Karena saya nggak ompes nutuki suka-suka ya, akhirnya tak jadikan satu. Ternyata begini jadinya. Makanya saya coba-coba itu dalam rangka biar tahu referensi ketika nanti kita membuat. Makanya paling bagus nanti partikelnya diperkecil semuanya, baru nanti kita campur biar nanti rata dengan kuat. Oke, cukup ya. Nanti kita langsung praktek aja. Sebelum praktek ini saya timbang dahulu ya. Apa Pak? Bukannya ada apa? Oke Pak, wadah Pak. Simbol, apa-apa? Agak kecil aja. Kayak basom kondangan. Berkat Pak, berkat. Oh ya, berkat. Toples. Bos, Tunggal mawon, langsung kalau tuang teng mriki. Kok kalian embere wonten, Pak? Embere alit, embere luluan Bu saged. Simbol. Berkat. Kita buat 2,5 kilo aja ya biar gampang. Ruang ini wis. Oh, ini ya. Tak lupa. Itu. Iya. Lupa ini dia. Jadi nanti tinggal nimbangin aja, misalnya ini mineralnya sama garamnya 200 gram. Ini ya? Gimana enak? Oh kena video, tak apa wis? Tak apa tadi tak rekam. Jadi nanti tinggal nimbang aja. Nah. Jadi itu timbangan kuenya nanti bisa berguna nanti. Ini bisa diratakan, dicoba ini, bisa dirasakan. Semen nih Pak, guling. Aku lali gak kesemen nanti. Oh ya, kesemen wis. Ini mineralnya sudah. Kemudian, nah ini saya bawakan tapiokanya dulu. Tapioka itu kanji. Kecilot lebih
Nanti tak kirimin nanti. Kita kirim file. Ah, dikirimin file. Aku ya sering-seringan. Akhirnya juga. Iya, itu yang tahun dulu yo. Bengkak tempe tahun Pak ya. Kan iki ya. Kurang tak timbo cantum langsung ikan yang pinggir palongan malah enak api ya palongan jadi di kanu di lepo kali iki ya palongan awet wis iki iya palongane enggak awet Pak palongane bolong kuwi enggak palongane sing mana ping 5 kan padha ae begene ini sama itu Apa itu? Remit tuh. tangan aman kan? Aman ya. aman marinnya Baca karo paspor. Pengen video. Iya. Walah mas masuk ke uangnya mas. Harus presisi karena ini kan bukan untuk dijual. Tutorial ngaduk. Oh iya, molasisnya. Kurang kilo molasisnya. 600. Di bawah aja nanti satu-satu. Di bawah situ ah. Monggo. Cuman kalau konsentrat gini, karena kadang-kadang sudah dicampur dengan bahan yang sumber kayak ada seratnya, akhirnya nanti kurang kuat katanya. Kalau nanti jenengan beli yang misalnya DDGS atau kok CGM atau CGF itu nanti lebih kuat ikatannya. Oh, yang Masih murni. Kadang-kadang nanti ada kulit kopinya segala macam. Cuma tadi saya mau cari itu bahan baku khusus DDGS segala macamnya tidak ada. Kayak dodol ini. Ahlinya ahli. Dari dodol. Kemana Pak? Ono pres ya? Ya karing gawe ya pres. Lek kan iso dingene ini kan iso jane tak kan. Heeh, gawe drat. Nyaopo ora ya. Nyaopo gawe gendotan ini tok ae. Sawi, jatuh wis oleh